Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya, Melanie Utami. Pada video kali ini, kita masih akan membahas materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, kali ini untuk yang part 3, yaitu berkaitan dengan momentum sudut. Nah, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Momentum sudut atau yang disimbolkan dengan L besar itu merupakan hasil kali lengan momen atau R dengan momentum linier. Atau secara matematis dirumuskan L sama dengan R dikali P. Nah, kalian ingat bahwa momentum linier atau P itu kan sama dengan M dikali V. Maka L sama dengan R dikali M dikali V. Nah, karena V pada gerak melingkar itu kan sama dengan omega dikali R. Sehingga momentum sudut atau L dirumuskan dengan L sama dengan mr kuadrat omega. Nah, kalian ingat bahwa mr kuadrat itu merupakan rumus dari momen inersia. Sehingga momentum sudut juga bisa kita rumuskan dengan L sama dengan I dikali omega. Nah, di mana L itu merupakan momentum sudut, I itu merupakan momen inersia, dan omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, berbicara mengenai momentum sudut, juga berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Pada olahraga ice skating, ketika seorang pemain melakukan putaran di atas es, kelajuan putarannya akan relatif lebih lambat ketika lengan tangannya direntangkan. Namun, ketika lengan dirapatkan ke tubuhnya, putarannya akan lebih cepat. Nah, mengapa bisa seperti itu? Jadi, pada kasus tersebut itu berlaku hukum kekekalan momentum sudut, di mana L1 sama dengan L2. Nah, L1 itu I1 omega 1 dan L2 itu I2 omega 2. Nah, ketika lengan pemain direntangkan, maka momen inersianya menjadi relatif lebih besar, sehingga kecepatan sudutnya akan berkurang. Nah, untuk lebih memahami, simak penjelasan contoh soal berikut ini. Contoh, seorang penari balet memiliki momen inersia sebesar 4 kg meter kuadrat ketika lengannya dirapatkan ke tubuhnya, dan 16 kg meter kuadrat ketika tangannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan, ia berputar dengan kelajuan 12 radian per sekon. Jika kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya menjadi berapa? Oke, kita bahas bersama-sama. Nah, kita ingat tadi pada kasus ini berlaku hukum kekekalan momentum sudut, di mana L1 sama dengan L2. Nah, L1 ini untuk kasus ketika tangannya dirapatkan, dan L2 ini untuk kasus ketika tangannya direntangkan. Atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Nah, pada soal tersebut sudah diketahui momen inersia ketika tangannya dirapatkan adalah 4 kg meter persegi dan kecepatan sudutnya sama dengan 12 radian per sekon. Sehingga di sini bisa kita ubah menjadi 4 dikali 12 sama dengan 16 dikali omega 2. Nah, 4 kali 12 itu nilainya 48 dan 16 kali omega 2 itu 16 omega 2. Jadi omega 2 sama dengan 48 dibagi 16. Jadi hasilnya yaitu 3 radian per sekon. Cukup mudah bukan? Nah, ayo kita lihat contoh soal lainnya. Di sini ada sebuah piringan bermasa 2 kg berbentuk silinder pejal di mana momen inersianya sama dengan setengah mr kuadrat dengan jari-jari 0,2 meter mula-mula berputar di atas meja dengan kelajuan sudut 5 radian per sekon. Nah, bila di atas piringan diletakkan cincin bermassa 0,1 kg dan jari-jari 0,2 meter, nah cincin ini berbentuk silinder berongga, jadi momen inersianya yaitu mr kuadrat dengan poros putar cincin tepat di atas pusat piringan. Maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut berapa? Nah, jadi ini kasusnya, mula-mula ada sebuah piringan berbentuk silinder pejal. Nah, dia udah berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per sekon. Nah, saat dia berputar, di atasnya diletakkan cincin.
sehingga keduanya berputar bersama-sama, piringan dan juga cincinnya. Nah, ketika mereka berputar bersama-sama, kecepatan sudutnya itu berapa? Nah, kita bahas bersama-sama. Jadi, di situ sudah diketahui untuk M1 kita anggap indeks 1 itu untuk yang piringan, yaitu nilai M1 sama dengan 2 kg, dan nilai R1 itu untuk jari-jari piringan itu nilainya 0,2 meter, dan omega 1 itu 5 radian per sekon. Nah, untuk massa cincinnya itu nilainya 0,1 kg, dan jari-jari cincin itu R2 sama dengan 0,2 meter. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa omega aksennya. Nah, oke. Berdasarkan hukum kekekalan momentum sudut berlaku L sebelum itu sama dengan L sesudah. Nah, sebelum cincin ini diletakkan di atas piringan, kan yang berputar hanya piringannya saja. Jadi, L sebelumnya itu sama dengan I1 omega 1. Nah, ini sama dengan L sesudah. Nah, untuk L sesudah, ini kan dia sudah bergerak bersama-sama atau sudah bergabung. Nah, jadi momen inersianya kita jumlahkan I1 ditambah I2 kali omega aksen atau kecepatan sudut setelah keduanya berputar bersama-sama. Berarti I1 omega 1. Nah, di sini I1 itu kan momen inersia dari piringannya. Nah, disoalkan sudah diketahui momen inersia dari piringan atau silinder pejal itu sama dengan setengah mr kuadrat. Jadi, I1 sama dengan setengah m1 r1 kuadrat dikali omega sama dengan I1-nya sama lagi yaitu setengah m1 r1 kuadrat ditambah I2. Nah, I2 itu punyanya cincin. Nah, diketahui kan momen inersia cincin itu sama dengan mr kuadrat. Jadi, I2-nya sama dengan M2 R2 kuadrat dikali omega aksen. Oke, kita masukkan nilainya. Nah, di sini setengah dikali M1 itu kan nilainya 2 dikali 0,2 kuadrat dikali 5 sama dengan setengah dikali 2 dikali 0,2 kuadrat ditambah 0,1 dikali 0,2 kuadrat dikali omega aksen. Nah, di sini 0,2 kuadratnya bisa kita coret. Jadi, yang di ruas kiri itu tinggal setengah dikali 2 dikali 5. Nah, setengah kali 2 itu kan nilainya 1. 1 dikali 5 itu kan 5. Sama dengan 1 itu setengah dikali 2 nilainya 1 ditambah 0,1 kali omega aksen. Jadi, 5 sama dengan 1,1 omega aksen. Jadi, omega aksen sama dengan 5 dibagi 1,1. Sama dengan 4,54 radian per sekon. Berarti di situ jawabannya adalah yang D, yaitu 4,54 radian per sekon. Nah, cukup mudah bukan? Jadi, itulah tadi sedikit penjelasan konsep tentang momentum sudut. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di next video.